Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pada hari ini kita akan masuk pada materi bab 2. Tapi untuk memulai materi tersebut, alangkah baiknya kita pelajari dulu aspek ergonomik dalam bekerja. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga Allah memberi kemudahan dalam menerima pelajaran kita hari ini. Doa mulai. Oke. Sekarang tentang aspek ergonomik. Coba kalian lihat dulu apa yang ada di tampilan kali ini. Ya. Bagaimana kalian bisa melihat gambaran secara umum orang di depan monitor, di depan komputer. Posisi yang baik. Dan bagaimana ergonomik mata terhadap penggunaan smartphone. Ya. Dari sudutnya juga sama, resolusi, kontras cahayanya, cara megang device-nya, dan lain. Bagaimana membuat nyaman orang menggunakan device tersebut terhadap mata kita, terhadap posisi kita. Oke. Sekarang, apa sih pengertian dari ergonomik? Ergonomik adalah faktor kenyamanan kerja yang mempunyai pengaruh nyata dalam hal peningkatan maupun penurunan efisiensi dan efektivitas kerja. Ya. Ada beberapa aspek yang berhubungan dengan ergonomik, ya, yaitu pertama pengukuran dan antropometrik, kedua aspek ergonomik dari tempat kerja, ketiga pencahayaan, keempat suhu dan kualitas udara, kelima gangguan suara, keenam kesehatan dan keamanan kerja, 7 kebiasaan dalam bekerja. Jadi apa yang membuat nyaman di dalam bekerja itu ada 7 yang akan kita bahas kali ini. Kita jelaskan satu-satu ya. Pertama, pengukuran dan antropometrik. Dari beberapa literasi bahwa faktor manusia, industri maupun ergonomik biasanya penuh dengan informasi kuantitatif yang ada angkanya. Oke. Kemudian para ahli yang berkecimpung dalam dunia ini mengukur bagaimana hal itu bisa diterapkan untuk penyelamatan dalam kerja. Ini yang dinamakan antropometrik. Nah, ini ada. Antropometrik adalah suatu bidang ilmu yang berhubungan dengan pengukuran tubuh manusia. Misalnya tinggi badan dan jangkauan tangan, posisi duduk dengan posisi telapak tangan ketika sedang melakukan pengetikan menggunakan keyboard. Selanjutnya, tujuan dari mempelajari antropometrik adalah
untuk memperoleh keseimbangan antara teori yang diperoleh dari sejumlah acuan dan suasana kerja, sehingga kenyamanan kerja dapat dicapai yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi kerja. Sekarang aspek ergonomik di tempat kerja. Dalam hal ini adalah bagaimana posisi perangkat komputer yang digunakan oleh orang. Di sini tampilkan bagaimana posisi di depan komputer yang benar. Dari awal tadi sudah ada gambaran secara umum bagaimana posisi kepala yang benar terhadap posisi monitor sejajar dengan kepala, bahu, punggung, alas duduk, tata meja yang nyaman, posisi kaki yang footrest ya. Ini untuk kenyamanan user atau kita sebagai pengguna. Oke. Ada 4 aspek dasar ergonomik yang berhubungan dengan fungsi penggunaan tempat kerja. Pertama, tadi dari posisinya itu dari kita cara mengetik, karena aspek yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Kedua adalah aspek yang berhubungan dengan durasi kerja. Ketiga, aspek yang berfokus pada tipe pekerjaan. Keempat adalah aspek beban psikologi yang dihadapi selama bekerja. Jadi dalam pekerjaan itu ada beberapa aspek yang bisa mempengaruhi ergonomik ya. Untuk mengurangi hal tersebut ya kita kasih contoh ya. Aspek itu biasa contohnya adalah pekerjaan yang kerjaannya adalah menginput data atau memasukkan data. Biasanya lebih banyak waktunya mengetik dibandingkan melihat layar monitor ya. Kedua adalah pekerjaan yang ada hubungannya dengan akuisisi data. Biasanya lebih sering lihat monitor daripada mengetik. Contohnya adalah petugas ngatur lalu lintas udara, atau kalau kalian pernah lihat di bursa saham itu orang kerjanya lebih banyak fokus kepada layar monitor ya. Monitoring TV juga sama, kerjaannya lebih banyak pada kontrol melihat di layar TV. Oke. Ketiga adalah pekerjaan yang interaktif. Pekerjaan interaktif adalah seperti ini, contohnya adalah programmer. 4 adalah pengolah kata, contohnya adalah juru ketik dan editor. Dari beberapa keluhan ini dibuatkan tabel bagaimana apa keluhannya, biasanya faktor penyebabnya apa, kemudian disarankan seperti apa. Contohnya aja ya, kelelahan visual atau iritasi mata, pandangan kabut, biasanya disebabkan oleh pencahayaan yang tidak membedai. Terus biasanya suruh dijaga tingkat keterangan ruangan. Kedua adalah kilau pantulan cahaya, tempatkan layar sejajar dengan jendela, jadi nggak ada pantulan yang membuat silau mata. 3, definisi karakter kurang jelas ya kan, biasanya ada pantulan jadi tidak jelas, kontras sama kecerahannya kurang ya, diaturlah seperti itu. Kemudian rasa pegal di punggung dan pinggang, biasanya disebabkan oleh kursi yang tidak nyaman. Terus posisi kaki juga yang tidak pas ya. Kemudian adalah leher, bahu dan lengan, biasanya karena posisi
tidak sejajar dengan apa yang posisi kita yang akan ketik ya. Misalnya sediakan meja yang tinggi yang dapat diatur dan memungkinkan operator untuk mengatur ketinggiannya. Selanjutnya adalah pergelangan tangan. Biasanya untuk posisi mengetik tidak pas sehingga pergelangan menjadi capek karena menjadi sandaran tumpuan dari mengetik. Apa sarannya? Jadi secara periodik, jadi istirahat sebentar, jangan terlalu dipaksakan. Seperti itu. Kemudian apa faktor ergonomis berikutnya dari ruang kerja adalah pencahayaan. Tadi seperti sebelumnya dibilangkan, pencahayaan mempengaruhi kenyamanan dalam kerja. Di sini dijelaskan dalam penggunaan alat kerja yang banyak menggunakan layar, kilau yang dimaukan oleh layar merupakan persoalan paling besar yang dapat mengurangi kenyamanan. Jadi untuk menghindari biasanya kita menggunakan kacamata yang anti radiasi atau layarnya yang menggunakan filter anti radiasi. Selanjutnya, kenapa ada pencahayaan yang baik itu? Pertama, untuk menghindari user dari cahaya yang terang langsung maupun pantulan yang mengenai layar. Kedua, menghindari adanya kecerahan pada bagian depan user yang berlebihan dibandingkan kecerahan layar monitor. Ketiga, memberikan keyakinan bahwa adanya pencahayaan yang cukup untuk pekerjaan yang tidak menggunakan layar monitor. Sini kita lihat bahwa cahaya dalam sebuah ruangan itu ada beberapa sumber. Pertama, cahaya langsung. Kedua adalah cahaya tidak langsung. Cahaya langsung biasanya dari layar monitor. Kalau cahaya tak langsung biasanya pantulan ada dari dalam dinding, lantai dan sebagainya. Kemudian adalah suhu dan kualitas udara, di mana suhu dan kelembapan merupakan faktor yang sangat penting dalam kualitas udara. Jadi suhu dan kelembapan akan mempengaruhi konsentrasi kerja. Contoh coba, kalau kalian berada di ruang kerja yang sangat panas, itu konsentrasi kalian akan buyar, ya, karena suasananya sudah tidak mendukung. Untuk itu diperlukan adalah mengatur udara ruangan, AC, air conditioner, ya. Jadi diatur posisinya bagaimana aliran udara dihasilkan tidak langsung mengenai user, ya. Oke. Kemudian adalah gangguan suara. Jadi manusia itu sebenarnya sangat sensitif terhadap perubahan suara, ya. Oke. Tapi relatif, masing-masing manusia itu punya kepekaan beda-beda. Tapi orang cenderung tidak suka dengan perubahan keras dan rendah yang secara tidak beraturan. Ya, kesehatan dan keamanan kerja. Ini dipengaruhi oleh biasanya ada faktor eksternal atau internal. Biasanya dipengaruhi oleh kondisi kesehatan juga. Kondisi eksternal bisa dari lingkungan, ya, sekretaris yang duduknya lama akan mempengaruhi kesehatannya. Di sini dijelaskan akan mengalami kelelahan otot dan kesendian. Oke. Di sini dijelaskan juga bagaimana kondisi-kondisi kesehatan di tempat kerja. Jadi ada efek
yang mempengaruhi. Pertama tadi, kalau tadi dari sisi pencahayaan akan mempengaruhi iritasi mata. Tadi kalau pekerjaan yang duduknya lama akan mengganggu radang persendian. Kemudian kalau yang terlalu lama di tempat yang ini juga tidak bergerak, berat badan juga akan menjadi lebih, ya kan? Darah tinggi juga sama, kalau ada gangguan cepat emosi bahkan darah tinggi, otomatis umur yang semakin, kemudian penyebabnya kondisi fisik yang tidak baik ya. Oke, kebiasaan di dalam bekerja. Jadi tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan dalam bekerja, kebiasaan. Jadi agar seorang selalu merasa nyaman dalam bekerja, sebaiknya membiasakan diri untuk selalu pertama, bekerja dalam keadaan sesantai mungkin dan dalam kondisi yang benar, santai dan benar. Kemudian mengubah posisi duduk secara periodik untuk mencegah lelah otot. Ya, ada pergerakan, tidak hanya di satu posisi. Ketiga, berdiri dan mengambil beberapa menit untuk mengendurkan tegangan otot dan lakukan olahraga ringan beberapa kali sehari. Hampir sama dengan poin kedua. Jadi harus ada pergerakan, jangan hanya statis di satu tempat. Selanjutnya adalah mengusahakan untuk tidak mengetik dalam jangka waktu yang lama tanpa diselingi istirahat beberapa waktu. Kemudian mengambil istirahat sejenak secara umum adalah bagaimana kita mengatur ritme kerja kita. Oke, nanti ada tugas di Google Classroom, kalian kerjakan. Jika memang ada pertanyaan yang masih belum dipahami, silakan wapri ke Bapak. Silakan, jangan sungkan. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.